Hai, di video kali ini gue akan bahas tentang film-film yang inspiratif di seputar dunia investasi, trading, forex, dan saham gitu ya. Oke, jadi eh, yang mau gue bahas filmnya ada beberapa gitu. Pertama namanya The Big Short, kedua Too Big to Fail, kemudian Billions TV series gitu, kemudian Wolf of the Wall Street, sama Rough Trader. Oke, film itu aja dulu yang gue bahas. Nah, ya, gue bahas satu-satu ya. Kan lu nggak tahu nih film tentang financial kayak boring gitu ngomong tentang apa sih. Jadi ini tuh semua berdasarkan kisah nyata kecuali film Billion TV series ya. Ya, dia cuma bilang ya berdasarkan nggak kisah nyata. Emang ada kisah nyatanya tapi nggak membahas tentang orang tersebut gitu. Jadi direka ulang tapi nama orang lain gitu. Kalau yang Billions gitu. Nah, yang mau gue bahas mulai itu dari The Big Short dulu ya. Jadi The Big Short sama Too Big to Fail tuh sebenarnya membahas suatu kasus yang sama filmnya, namun dari perspektif yang berbeda. Kalau The Big Short itu dari perspektif manajer investasi gitu. Kalau Too Big to Fail itu dari perspektif negara. Jadi permasalahannya ini adalah terjadi di tahun 2008, di mana di Amerika itu terjadi gagal bayar besar-besaran gitu. Kalau di Indonesia kan lu sempet, kalau lu nggak ngerti gagal bayar ya, ya seperti di kasus Jiwasraya di Indonesia gitu kan, nasabah mau cairin duit, nah ternyata Jiwasraya tidak bisa mencairkan uang tersebut. Nah itu ya kasusnya gagal bayar yang terjadi dalam suatu perusahaan skupnya. Tapi lo bayangin ya, dalam kasusnya Jiwasraya aja gagal bayar itu hebohnya parah gitu ya kan. Kalau di Amerika ini gagal bayar terjadi dalam satu negara. Satu negara nih gagal bayar semua banknya gitu. Terus apa yang digagal bayarin? Kalau Jiwasraya kan yang buruk portofolio dalam investasinya di saham-saham gitu. Nah, kalau di Amerika ini terjadi tahun 2008, bank-bank ini gagal bayar dikarenakan ya bisnis propertinya. Jadi kan orang misalnya kalau mau beli rumah nih, ya udah, nah kalau mereka beli rumah nggak mampu beli full cash gitu, tunai, ya mereka ngajuin KPR lah, kredit, ya ngajuin KPR, cicilan rumah gitu. Cicilan rumahnya ya ke bank gitu. Banknya ada banyak, nggak satu doang. Ada Deutsche Bank, Lehman Brothers, Citibank gitu. Nah, ya udah, penduduk-penduduk sana akhirnya ngajuin KPR. Nah, ketika mereka ngajuin KPR, tingkat pengapproval KPR-nya itu tinggi banget. Kayak misal sampai ada yang denger nih ya, KPR itu kalau biasanya KPR kan ada cek dulu rekening korannya berapa, ini penanggung jawabnya siapa, punya duit berapa, gaji berapa. Nah, kalau di Amerika, ya based on film ini ya gue perspektifin adalah bahwa lu naruh nama anjing aja di approve. Ya segitu gampangnya lu mendapatkan KPR. Alhasil, ya udah kagak ada yang bayaran cicilan KPR-nya tersebut, ya macet. Ya ada yang nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Ya dikumpulin tersebut kan itu akhirnya ya bisa lah kalau sampai 100 orang yang gagal bayar ya oke, bank mampu gitu. Namun kalau sampai 10 juta orang yang gagal bayar, ya emang bank kuat gitu. Akhirnya ya bank tersebut kolaps lah. Akhirnya bank tersebut kolaps, banknya bangkrut gitu ya. Ada bank, sebenarnya nggak cuma satu bank doang yang kolaps, ada sampai 100 lebih bank di Amerika yang kolaps. Tapi yang paling gede itu ceritanya adalah Lehman Brothers. Jadi zaman dulu tuh bank Lehman Brothers tuh lebih gede daripada Deutsche Bank, lebih gede daripada Citibank gitu. Namun karena Lehman Brothers ini mengcover KPR-in nasabah-nasabah yang buruk kreditnya dan jumlahnya besar banget, akhirnya ya udah nggak ditolong soalnya terlalu gede untuk nge-bail out, negara untuk nge-bail out gitu. Nge-bail out tuh maksudnya ngelunasin gitu, nih utangnya gue lunasin nih sama negara gitu. Oke, kasusnya cukup menarik sih. Jadi di The Big Short ini perspektif dari seorang manajer investasi. Akhirnya mereka mengambil posisi yang berlawanan dengan marketnya properti gitu. Sebenarnya ada ngomongin tentang asuransi juga sih. Jadi namun ini polisinya baru muncul ketika tahun 2008 gitu. Ada manajer investasi jago banget lah. Jadi dia datang ke bank itu, gue bilang, gue mau market properti, gue sell
gitu kan. Kalau market properti kan mestinya grafiknya selalu naik ya. Nah, sementara si manajer investasi ini dia bilang gue mau melawan arah market properti karena gue yakin market properti ini bakal anjlok turun gitu. Ketika turun gue mau dibayar gitu. Terus ya udah berhasil, ternyata kejadian. Sedangkan kalau tapi ini seru banget risetnya tentang manajer investasi itu, dapat datanya gimana, observasinya gitu kayak gimana. Nah, kalau untuk too big to fail ini adalah perspektif dari negara gitu. Ketika banyak bank kolaps gitu, perekonomiannya jadi lesu, terjadi krisis ataupun resesi gitu ya. Resesi itu artinya adalah kayak ya perekonomiannya itu grafiknya minus gitu. Angkanya performanya minus, bukan 0%, tapi minus. Itu namanya resesi. Berarti lagi krisis ekonomi lah. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi, yang dilakukan negara itu adalah harus mencetak uang. Sebenarnya nggak cetak uang sih, harus menstimulus gimana caranya ini tidak terjadi resesi. Gimana caranya angka minus ini menjadi angka positif atau ya setidaknya 0% gitu. Setidaknya biar gue nggak kena resesi dulu. Nah, yang dilakukan si Amerika ini adalah mencetak duit sebesar berapa ratus billion dollar, kemudian di bail outin satu-satu utangnya. Jadi gue nggak tahu ini di bail out itu dibayar utang lunas, tapi setahu gue di film Too Big to Fail ini, jadi bank-bank kecil ini kayak Citibank tuh dulu bank kecil gitu dikumpulin di White House, terus dibilang bahwa gue akan kasih pinjaman ke lu tenornya 10-15 tahun. Kemudian bunganya gue kasih 0% gitu. Yang penting lu selamat nih, gue kasih duit. Kayak gitu doang. Ya, alhasil ada bank-bank yang di bailout itu selamat. Contohnya Citibank. Akhirnya dari tahun 2008 bank Citibank itu jadi gede banget. Dan ya, ini membahas tentang perspektifnya negara. Negara tuh harus ngapain sih kalau terjadi resesi. Nah gitu. Jadi mungkin kalau lu orang Indonesia gitu pengen tahu resesi itu mestinya ngapain, ya lu bisa nonton Too Big to Fail gitu. Namun kalau lu mau gue sebenarnya ngapain sih sebagai manajer investasi gitu, misalnya udah manajer investasi lu mau jadi go to lebih pro lagi, ya lu bisa nonton The Big Short ya, perspektifnya gimana. Soalnya The Big Short ini setelah dia ngambil posisi nge-short gitu, nge-sell posisi marketnya properti, dia langsung beli semua bank kayak bulan depannya, karena bank itu akan di bail out sama negara, di mana dia kalau di bail out dapat stimulus gratis gitu ya, bunganya 0%. Ya perekonomiannya nanjak, ya berarti dia beli harga lebih murah gitu. Ini suatu dua film yang oke banget sih, legend banget menurut gua. Oke, udah cukup 8 menit, mungkin gua bahas di next video aja, video selanjutnya, materi selanjutnya, film-film selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.